Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup, Bab 2601-2605. Sejujurnya, jika Anda tidak menanyakan sesuatu sekarang, saya akan sangat bingung. Lagi pula, saya tidak percaya bahwa seseorang yang memiliki akses terhadap uang sebanyak itu adalah seorang pemuda yang mudah tertipu. Rowan menundukkan kepalanya, bayangan rambutnya menghalangi perubahan ekspresinya. Faktanya, barusan, dia hampir setuju dengan semangat. Namun di saat-saat terakhir, dia tiba-tiba teringat instruksi Li Jin sebelum pergi, dan kemudian dia tiba-tiba berpikir untuk menanyakan pertanyaan itu di dalam hatinya. Saya ingat Anda mengatakan bahwa Anda dan Pak Aduk sama-sama setia kepada Pak Baltimore, bukan? Asa berkata secara langsung dan terbuka. Ya. Saya selalu dikejutkan oleh Patim Patriark. Saya mengagumi kebijaksanaannya, pikirannya, dan terlebih lagi, keberaniannya untuk menolak godaan kekuatan luar. Ketika Asa mengatakan ini, dia menghela nafas. Jujur saja, kalau bukan karena kecelakaan Baltimore, saya tidak akan pernah memperdagangkan saham-saham ini. Seperti dia, saya tidak bisa menerima perusahaan kita sendiri dikuasai asing. Namun, orang selalu harus hidup untuk dirinya sendiri. Saya tidak lagi muda, tetapi saya masih memiliki anak, dan saya harus mempertimbangkannya. Itulah mengapa saya memilih untuk menjual saham saat ini. Namun, intinya adalah saya tidak bisa menjual saham yang akan menyebabkan saya kehilangan kendali absolut, dan saya tidak akan pernah menjualnya kepada kekuatan yang mencoba mengendalikan kita. Rowan mengangguk ketika mendengar ini. Tuan Asa, saya sangat mengagumi integritas Anda. Dan inilah pertanyaan yang ingin saya tanyakan selanjutnya. Anda bilang Anda tidak akan pernah menjual saham Anda kepada kekuatan yang mencoba mengendalikan Anda. Bagaimana Anda tahu bahwa kekuatan di belakang kami tidak seperti yang Anda katakan? Asa tercengang setelah mendengar ini, dan kemudian, seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu, dia memegangi perutnya dengan tangannya dan tertawa begitu keras hingga dia tidak bisa berdiri tegak. Hahaha. Asa membungkuk dan tertawa liar, dan air mata tawa jatuh ke lipatan wajahnya. Rowan memandang Asa, yang kehilangan ketenangannya untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, sedikit bingung. Dia tidak mengerti bahwa dia hanya menanyakan pertanyaan ini kepada Asa untuk berhati-hati, mengapa Asa tersenyum seperti ini. Dia menanyakan pertanyaan ini setelah mempertimbangkannya dengan cermat, jadi itu tidak lucu. Setelah beberapa saat, Asa menegakkan tubuh, mengeluarkan handuk persegi dari saku bagian dalam, menyeka air mata dari sudut matanya, dan berkata dengan nada meminta maaf, Tuan Huang, maafkan saya atas kesalahan saya barusan. Saya harus menyatakan kepada Anda bahwa saya tidak bermaksud menertawakan Anda sama sekali. Aku baru saja memikirkan beberapa orang yang menarik, atau sekelompok pria yang tidak bisa disebut manusia. Melihat wajah Rowan masih terlihat bingung, Asa berhenti mencari alasan dan berkata dengan tenang, kamu baru saja bertanya kenapa aku tidak meragukan motifmu dan kekuatan di belakangmu, kan? Rowan mengangguk. Karena, jika Anda benar-benar memiliki kekuatan seperti itu, Anda tidak akan hanya melalui lingkaran kecil untuk mencari informasi lapis demi lapis untuk memudahkan transaksi. Bagaimana mungkin kekuatan asing yang begitu sombong dan ingin menguasai kita mengikuti prosedur dengan jujur? Mereka hanya ingin memanfaatkan situasi, lalu mendukung anggota keluarga yang punya ambisi tapi tidak punya otak, dan tanpa sadar membawa keluarga itu ke dalamnya, tangan mereka. Mereka tidak mau membayar harga yang pantas untuk ditukar dengan harta kita, mereka hanya ingin merampok. Ketika Asa mengatakan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum dengan keras, seperti serigala yang terluka sendirian. Namun, Rowan memandang Asa tanpa rasa jijik di matanya, tapi dengan kekaguman. Pantas saja pria ini dan Adubu berteman baik, keduanya adalah nasionalis yang sangat tegas, pria sejati yang tidak akan membungkukkan pinggangnya sesuka hati. Setelah Asa melampiaskan emosinya, dia kembali tenang, nadanya penuh dengan ejekan yang tidak terselubung. Yang paling konyol adalah anak dari keluarga itu. Dia benar-benar mengira pasukan asing menyukainya, jadi mereka menghabiskan banyak uang untuk membantunya menjadi pemimpin. Faktanya, mereka hanya mengira dia mudah dikendalikan. Bagaimana mungkin ada kekuatan asing yang ingin menjadikan keluarga kita hebat kembali?
Hanya orang bodoh yang akan mempercayai ini, tapi hanya ada 2 orang bodoh di keluarga kita. Tuan Huang, beritahu saya jika Anda jadi saya, apakah Anda akan tertawa memikirkan hal ini? Rowan berkata dengan lembut, saya tidak hanya bisa tertawa, tetapi juga menangis, seperti yang baru saja Anda lakukan. Saat ini, dia tiba-tiba mengerti bahwa air mata Asa barusan bukan disebabkan oleh tawa, tapi benar-benar menangis. Orang luar percaya bahwa dia adalah orang asing yang menganggap keluarga dan negaranya sebagai nyawanya, dan akan bertanya pada dirinya sendiri mengapa dia tidak berpegang pada prinsipnya. Konyol kalau orang Kurdi yang sebenarnya tidak seperti ini. Mereka tidak hanya menginjak-injak kesetiaan mereka sendiri, mereka juga menginjak-injak martabat terakhir keluarga yang membesarkan mereka. Yang lebih tragis lagi adalah negara Kurdi yang dulunya sangat berjaya kini terjerumus ke dalam situasi tragis di mana negara ini dikendalikan oleh kekuatan asing dan bisa saja hancur kapan saja. Rowan bertanya pada dirinya sendiri, jika dia adalah Asa, reaksinya saat ini mungkin tidak sebaik reaksi Asa. Asa tercengang saat mendengar perkataan Rowan. Kemudian dia menatap Rowan dalam-dalam, dan akhirnya menyingkirkan rasa jijik yang dia sembunyikan di wajahnya, dan berkata dengan tulus. Tuan Huang, terlepas dari apakah yang baru saja Anda katakan itu tulus atau tidak, terima kasih atas pengertian Anda. Kalau begitu mari kita pergi ke tempat negosiasi yang sebenarnya sekarang. Saya pikir tuan-tuan itu sudah menunggu dengan sangat cemas. Segera, Rowan tahu apa maksud Asa ketika dia mengatakan bahwa tuan-tuan sedang menunggu dengan tidak sabar. Di bawah kepemimpinan Asa, dia datang ke sebuah kantor besar di lokasi terpencil. Dikatakan sebagai sebuah kantor, namun dilihat dari ukurannya, cukup untuk dijadikan ruang konferensi besar yang mampu menampung puluhan orang. Saat ini, kantor itu penuh dengan orang. Sofa, tempat duduk sementara, dan bahkan lantai semuanya dipenuhi orang. Kebanyakan dari mereka berpenampilan bagus dan memiliki rambut berminyak yang disisir rapi. Namun, berlawanan dengan penampilan mereka yang berpenampilan rapi, ada rasa cemas dan gelisah yang tidak bisa disembunyikan di mata mereka. Dilihat dari penampilannya, tidak diragukan lagi mereka adalah segelintir orang teratas dan paling terhormat di negeri ini. Namun, mata mereka penuh rasa tidak aman yang tidak simetris dengan statusnya. Rowan memandang mereka dan tiba-tiba mengerti apa yang baru saja dikatakan Asa. Karena kelompok orang ini bisa ikut bersamanya, mereka juga harus memiliki niat yang sama untuk tidak menyerah pada Sahar. Bahkan bisa dikatakan hampir semuanya merupakan calon pendukung Baltimore. Dan mereka hanyalah orang-orang di sisa pabrik pengolahan Kurdi. Rowan yakin Baltimore harus memiliki lebih banyak calon pendukung di seluruh Kurdistan daripada ini. Namun, Baltimore digulingkan oleh Kimbra, yang didukung oleh Rothschild, saat Amerika Serikat akan menempatkan pasukannya di garnison. Betapapun besarnya orang-orang ini mendukung Baltimore di dalam hatinya, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Ya, dibandingkan orang lain, nyawa sendiri selalu lebih penting, bukan hanya dirinya sendiri, tapi lebih banyak orang di belakangnya. Mereka sudah terlalu lama dirugikan. Di bawah pengaruh kekuatan eksaharal yang kuat, saya merasa dirugikan karena harus menundukkan kepala karena tanggung jawab di belakang saya. Dan kini aksi mereka menjual saham bukan hanya operasi penyelamatan diri, tapi juga balas dendam besar-besaran. Bukankah Anda, Kimbra, ingin mengamankan posisi Anda sebagai patriark? Ayo jual saham pabrik pengolahan yang paling ingin Anda kendalikan kepada orang lain sekarang juga. Bukankah Anda hanya mengandalkan kendali Anda atas keuangan keluarga untuk menindas kami dan mengusir kami? Kami akan menjual saham yang ingin Anda beli dengan harga sangat rendah kepada orang lain dengan harga aslinya. Anda Rothschild, bukankah Anda hanya mengandalkan Amerika Serikat dan Freemasonry sebagai dukungan Anda? Tidakkah Anda ingin mendapatkan kekayaan Kurdi dengan mengendalikan Kimbra? Kami sekarang akan menyerahkan kunci untuk menentukan posisi Kimbra kepada orang lain. Sebuah kekuatan, dan kemungkinan besar itu adalah kekuatan yang menjadi musuh Rothschild. Asa sebenarnya telah mengetahui identitas Tionghoa Rowan sejak awal. Bagi orang Niguo lainnya, ini mungkin merupakan kerugian, tetapi baginya saat ini adalah nilai tambah yang besar. Karena hampir semua orang tahu bahwa jika ada negara yang tidak tunduk pada Freemasonry di belakang Rothschild, maka China pasti akan menjadi negara terakhir yang bertahan.
Jadi meskipun Asa tidak tahu persis kekuatan mana di balik Rowan, berdasarkan perilaku Rowan setelah masuk, dia dapat menyimpulkan bahwa kekuatan di belakang Rowan pasti memiliki keretakan dengan Rothschild. Tuan-tuan yang duduk di kantor ini memang sudah lama menunggu, tidak hanya menunggu Rowan, tapi juga menunggu kesempatan balas dendam ini. Rowan memandang sekelompok pria yang duduk dengan penuh semangat di depannya dan tidak bisa menahan perhatiannya. Segala ekspresi dan gerak mikro kelompok orang ini menunjukkan kegugupannya. Tangan beberapa orang menggosok-gosok saku mantelnya dengan gugup hingga mengeluarkan noda basah keringat. Mata mereka tertuju pada Rowan, penuh kegelisahan dan harapan. Akhirnya, Rowan menatap mata mereka dan berkata dengan serius, "Tuan-tuan, mari kita mulai bisnisnya." Dengan suara Rowan yang terdengar seperti pengumuman, semua orang yang awalnya gugup akhirnya menghela nafas lega. Seolah-olah udara beku dipenuhi dengan suara aktif kembali. Mereka berdiri satu persatu dan mengepung Rowan dengan erat, seolah-olah mereka takut jika tidak hati-hati, mereka akan kehilangan kesempatan yang telah lama mereka tunggu-tunggu. "Nak, jangan cemas, duduk saja di sana dan jangan menekan Tuan Huang. Dan Kona, apa yang kamu lakukan berdiri di sana? Apakah kamu ingin Tuan Huang berdiri dan mendiskusikan bisnis dengan kami? Kona, aku tahu kamu sangat bahagia sekarang, tapi bisakah kamu menyembunyikan senyummu?" "Tidak, bukan maksudku kamu tidak bisa tersenyum, tapi bisakah kamu menahan senyummu? Kita sedang bernegosiasi sekarang, bukan mengadakan karnaval." Asa berjalan di antara orang-orang, berbicara dengan keras. Sebagai penggagas perundingan ini, dia bekerja keras untuk menjaga ketertiban di kelompok ini. Namun, tuan-tuan ini sepertinya telah menunggu terlalu lama, dan mereka tidak dapat menahan kegembiraan mereka, yang membuat pekerjaan Asa menjadi sangat sulit. Namun, tidak ada sedikit pun rasa kesal atau tidak sabar di wajah Asa, wajahnya dipenuhi senyuman tulus yang sudah lama tidak muncul. Setelah beberapa saat, di bawah komando Asa, kerumunan di seluruh kantor akhirnya terlihat seperti sedang bernegosiasi. Semua orang mulai mengobrol dengan intens, mendiskusikan detail negosiasi. Rowan terkejut saat mengetahui bahwa, seperti yang Asa katakan tadi, sekelompok orang ini sangat ingin menjual sahamnya. Mereka benar-benar kekurangan uang, sangat kekurangan uang sehingga mereka tidak punya waktu untuk menyembunyikan ekspresi mereka. Bagaimanapun, semua orang di sini adalah pengusaha yang relatif sukses di negara Irak. Sikap acuh tak acuh terhadap emosi dan kemarahan telah lama terpatri di tulang mereka. Menurut gaya masa lalu mereka tidak boleh mengungkapkan emosi mereka dengan mudah pada kesempatan seperti itu. Namun, seperti yang Asa katakan, mereka menunggu terlalu lama, dan mereka tidak bisa lagi menahan emosi yang hendak meledak. Selain dari beberapa orang jauhnya. Sejak awal negosiasi, Rowan sangat memperhatikan bahwa ketiga orang itu tampak agak tidak pada tempatnya. Ada seorang lelaki kurus dan dua lelaki agak gemuk. Wajah mereka tidak hanya tidak memiliki antusiasme yang tidak dapat disembunyikan dari orang lain, tetapi mata mereka juga menunjukkan rasa jijik dan jijik yang tidak terselubung. Asa tentu saja memperhatikan hal ini. Ada sedikit kebingungan di wajahnya, dan kemudian dia menatap orang-orang itu dengan tajam. Namun, orang-orang itu tidak hanya tidak menahan sikap mereka karena petunjuk Asa, tapi malah balas menatap dengan tatapan provokatif. Tampaknya negosiasi ini tidak semulus yang saya bayangkan sebelumnya. Rowan tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir sendiri. Untungnya, meski orang-orang ini terlihat sedikit aneh, mereka tidak membuat masalah apapun selama negosiasi. Selama pertukaran, Rowan juga secara kasar mengetahui identitas semua orang yang hadir. Seperti dugaan awalnya, orang-orang ini pada dasarnya menutupi kepala dan pemegang saham penting dari sebagian besar pabrik pengolahan kurdi. Yang paling mengejutkannya adalah di antara orang-orang yang datang ke tempat kejadian, ternyata ada pemegang saham Gurel. Gurel dari pabrik Amir yang telah berhubungan dengan Sahar dan bahkan ingin menggunakan kekerasan untuk melawan mereka. Meskipun orang-orang ini bukan pemegang saham utama, gabungan saham mereka cukup memberikan tekanan yang cukup pada Amir. Adapun tiga orang yang sejak awal terlihat salah, mereka adalah klien dari pabrik yang masing-masing menduduki peringkat keempat, kelima, dan ketujuh. Ketiganya didominasi oleh Slender Goodman, manajer lantai pabrik peringkat ketiga di Sirte.
Meski ada beberapa faktor yang tidak harmonis dalam pertemuan tersebut, namun sebagian besar masyarakat yang hadir tetap ingin menjadi perantara kesepakatan tersebut. Rowan juga menemukan selama percakapan bahwa bahkan sikap negatif dari 3 orang yang tidak cocok tampaknya tidak ditujukan pada transaksi ini. Setelah sekian lama, dalam diskusi dan negosiasi yang panas namun bersahabat, pendapat semua orang mulai menyatu. Tuan Huang, kita hampir membicarakannya sekarang. Saya pikir setiap orang harus memiliki gambaran tentang arah umum transaksi ini. Sebagai penyelenggara negosiasi ini, Asa menyampaikan pidato terakhirnya tanpa ragu-ragu. Rowan mengusap matanya yang lelah, berusaha sekuat tenaga untuk tetap dalam kondisi paling baik dan percaya diri, tersenyum dan mengangguk. Pak Asa, menurut saya kita juga seharusnya mencapai konsensus. Sejujurnya, transaksi ini tidak memenuhi ekspektasi awal Rowan, namun secara keseluruhan masih dalam kisaran yang dapat diterima Rowan. Meski endingnya tidak sempurna, Rowan tidak merasa terlalu tertekan. Pada hari pertama sebelum kedatangannya, Celine secara khusus berbicara dengannya dan mengatakan kepadanya untuk tidak terlalu menuntut kesempurnaan hasil. Selama negosiasi dapat mencapai tujuan utamanya dan tidak menyentuh syarat-syarat yang tidak dapat diterimanya, itu akan menjadi negosiasi yang sukses. Dalam hal ini, Rowan masih mempercayai Celine. Oleh karena itu, ia cukup puas dengan penampilannya. Terlebih lagi, sebenarnya, negosiasi ini juga merupakan negosiasi tingkat tinggi dan penting pertama yang diambil alih secara pribadi oleh Rowan. Sebagai kemenangan pertama, memiliki arti ekstra bagi Rowan. Rowan percaya bahwa dengan keberhasilan negosiasi ini, bahkan jika dia kembali ke Israel di masa depan, ayahnya tidak akan lagi memperlakukannya sebagai seorang anak yang belum tumbuh seperti dulu. Asa menangkap ekspresi Rowan di matanya dan memunculkan senyuman di sudut mulutnya. Jelas, seperti Rowan, dia sangat puas dengan hasil negosiasi ini. Demi keselamatan dan asuransi, saya akan mengulangi di sini klausul yang baru saja kami setujui dengan suara bulat untuk melihat apakah ada kelalaian. Setelah Asa selesai berbicara, dia melihat sekeliling ke orang-orang di atas meja. Tidak ada keberatan dari penonton. Asa mengambil rancangan kontrak yang baru saja ditulis sekretarisnya dan dibacakan berdasarkan hasil diskusi yang baru saja kita diskusikan. Kami dengan suara bulat memutuskan untuk melakukan transaksi saham sesuai dengan standar harga yang disepakati di bawah ini. Berdasarkan kekhawatiran bahwa pengungkapan dini proses transaksi akan mempengaruhi harga saham, setelah diskusi semua orang, diputuskan dengan suara bulat bahwa transaksi pertama hanya akan menangani 40% dari total target jumlah transaksi, dan 60% sisanya akan dilanjutkan setelahnya. Bursa masing-masing menyelesaikan likuidasi. Untuk menjamin keadilan transaksi, sisa saham digadaikan kepada pembeli dengan harga 2 kali lipat harga pasar, dan pembeli harus membayar 60% dari pembayaran pertama setelah beberapa saat. Asa akhirnya selesai membaca kontrak panjang itu, dan ekspresi serius aslinya digantikan oleh senyuman khas di wajahnya. Semuanya, apakah aku melewatkan sesuatu dari apa yang baru saja aku katakan? Tidak, apa yang dikatakan Pak Asa persis seperti yang baru saja kita diskusikan. Saya juga tidak keberatan. Semua orang yang hadir dengan suara bulat setuju. Rowan akhirnya menunjukkan senyuman lega. Akhirnya negosiasi akan segera berakhir, dan langkah selanjutnya adalah serah terima saham dan pembayaran pertama. Meskipun saat ini pihak lain bersikeras untuk hanya memperdagangkan 40% sahamnya terlebih dahulu karena khawatir pengumuman awal transaksi OTC akan mempengaruhi harga saham, tambahan hipotek obligasi 2 kali lipat sudah cukup untuk mengimbangi risiko yang mungkin terjadi. Meskipun obligasi saat ini terdepresiasi tajam, dengan premis bahwa modal besar Rowan telah mengambil alih saham, hanya masalah waktu sebelum harga obligasi kembali naik. Sekarang Rowan telah memperoleh jaminan 2 kali lipat nilai obligasi, dia tidak akan kehilangan uang apapun yang terjadi. Rowan melihat bahwa dia telah memenangkan pertempuran untuk pertama kalinya, dan akhirnya tidak bisa menahan senyum bangga di wajahnya. Tidak peduli seberapa besar pertumbuhannya selama periode ini, itu masih terlalu singkat. Selama negosiasi, ia telah berpengalaman menjaga penampilan yang dewasa dan mantap, berusaha keras untuk menyembunyikan emosi dan amarahnya. Tetapi ketika negosiasi sudah selesai, dia tidak bisa tidak mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya pada akhirnya. Dalam pertemuan tersebut, Goodman, sebagai perwakilan dari pabrik Silk,
tanpa malu-malu mengungkapkan rasa jijiknya terhadap Rowan dengan dua rekan di sekitarnya. Sekarang melihat ekspresi Rowan, dia bahkan menjadi lebih sarkastik tanpa terselubung. Tersenyum tidak peduli apakah kontrak itu akhirnya disepakati, kesepakatan itu hanya akan dianggap sebagai kesepakatan nyata jika pihak lain benar-benar membayarnya. Huang apa-apaan ini, lupakan saja, mereka semua adalah monyet berkulit kuning, dan mereka semua memiliki nama yang sama. Apakah kamu benar-benar yakin bahwa orang dewasamu akan memberimu otoritas perdagangan yang cukup ketika kamu keluar? Jangan biarkan kami mentransfer sahamnya saat itu, dan kamu tidak akan bisa membayarnya. Setelah Goodman selesai berbicara, dia tampak menganggap ekspresinya sangat menarik dan bahkan tertawa dengan arogan. Dua pria gemuk di belakangnya bergemas sambil tertawa keras. Asa mengerutkan kening setelah mendengar ini. Ia merasa ada yang tidak beres dengan Goodman sejak awal, namun melihat Goodman berperilaku cukup baik dalam pertemuan tersebut, ia merasa sedikit lega. Namun, ia tidak menyangka Goodman sedang menunggu di sini untuk melancarkan serangan. Ahem, Asa terbatuk beberapa kali, menyela suara beberapa orang, dan berkata dengan dingin, Goodman, saya sudah memberitahu Anda tentang identitas Tuan Huang sebelum saya menelepon Anda. Dia sekarang melakukan transaksi yang adil dengan kami. Tolong tunjukkan rasa hormat yang mendasar kepada pembeli kami. Jika tidak, saya akan meragukan ketulusan Anda atas transaksi ini. Jika Anda melanjutkan perilaku tidak sopan ini, saya akan menghapus pabrik Selt Anda dari daftar transaksi ini. Bukan hanya kamu, tapi juga Kiri dan Horford. Mengingat pemahaman diam-diam antara kamu dan Goodman, jika nanti kamu tidak mengubah sikap, aku juga akan menghapus pabrik di belakangmu dari daftar transaksi. Carey dan Horford adalah dua pria gemuk yang datang bersama Goodman. Suara Asa dingin, dan seluruh dirinya memancarkan keagungan yang tidak bisa didurhakai. Di bawah auranya yang kuat, kedua pria gemuk yang sedang tersenyum bahagia itu langsung tersenyum. Mereka semua adalah lelaki tua dari pabrik dan telah mendengar pengalaman legendaris Asa di seluruh keluarga Kurdi. Jadi mereka masih sedikit khawatir dengan keseriusan Asa saat ini. Ancaman Asa masih menjadi penghalang bagi mereka. Dari awal hingga akhir, sikap buruk mereka selalu ditujukan pada Rowan, seorang Tionghoa, daripada transaksi ini. Padahal, sebelum berangkat, atasan masing-masing dengan hikmat memberitahu mereka bahwa transaksi ini hanya bisa berhasil dan tidak gagal. Jika kesepakatan gagal, mereka dapat membayangkan nasib mereka. Selanjutnya, lagi pula, tidak semua orang bisa memiliki saudara perempuan yang merupakan istri bos seperti Goodman, yang memimpin ejekan tersebut. Berbeda dengan dua pria gendut yang penakut saat ini, Goodman sepertinya tak berniat menahan diri. Dia menatap tajam ke mata Asa. Jaraknya hanya sekitar 10 cm dari Asa. Jika dia melangkah lagi, ujung hidungnya akan saling bersentuhan. Oh, Asa, apakah kamu akan menghapus nama Sirt kami dari daftar transaksi? Apakah kamu menjadi gila tanpa adubu? Kamu tidak begitu percaya bahwa anak ini bisa menghasilkan uang sebanyak itu, bukan? Sekilas, anak ini terlihat seperti pemuda bodoh yang menyelinap keluar dari keluarga dan ingin membuktikan dirinya. Bagaimana dia bisa benar-benar mendapatkan uang? Awalnya aku ingin menunggumu melihat kebenaran masalahnya, tapi aku tidak menyangka kamu harus menunggu sampai aku menceritakan semua ini kepadamu sendiri. Asa mendengarkan provokasi Goodman, ekspresinya menjadi sangat jelek. Kelompok orang ini dipanggil secara khusus olehnya. Dan karena sensitifnya perilaku tersebut, Asa pun menghabiskan banyak waktunya untuk screening personel. Karena ancaman yang ditimbulkan oleh Sahar dan status istimewanya dalam keluarga Kurdi, Asa juga khawatir Sahar akan mengambil kesempatan untuk mengirim orang untuk memancing di perairan yang bermasalah dan menyabotase kesepakatan. Karena itu, Asa kali ini hanya memanggil personel perusahaan yang bisa dipastikan andal. Walaupun tidak semua perusahaan yang dipanggil datang langsung untuk bernegosiasi, meskipun atasan tidak datang sendiri, setidaknya mereka adalah orang-orang terdekat dari atasan yang sangat mengetahui permasalahan perusahaan saat ini dan tidak akan menimbulkan masalah dalam rapat. Tapi Goodman tetap tidak pernah menyangka ada orang yang benar-benar akan menimbulkan masalah saat ini. Mengenai Goodman ini, dia sudah mengenalnya sebelumnya. Dalam kesannya, meski Goodman sombong, ia sering mengandalkan adiknya untuk menjadi istri bos Selt dan menjadi bos di pabrik. Namun berdasarkan beberapa kontak sebelumnya, sikap Goodman terhadapnya,
meski tidak terlalu baik, secara umum tetap penuh hormat. Lagi pula, dari segi status dan kekayaan bersih, Asa masih sedikit lebih baik dari Jeff Goodman. Sikap Goodman yang tidak biasa hari ini membuat Asa berpikir terlalu banyak. Belum lagi perilaku Goodman saat ini merupakan provokasi terang-terangan terhadap dirinya. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.